Kan konon tuh si ambulan tuh kalau malam dia jalan sendiri ke gang daerah situ aspal, darahnya kemana-mana. Hi everyone, it's Jake right here and you're watching Jejak Misteri. Halo semuanya, kembali lagi di konten kita Jejak Misteri. Untuk episode kali ini kita kedatangan narasumber yang katanya mendapatkan kepekaan atau sense terhadap mistis itu berawal dari keluarganya, yaitu adiknya sendiri. Oke, kita bersama dengan Adi. Halo Adi, apa kabar? Sehat, Jack. Gimana nih? Kan katanya sih lu banyak cerita nih, cerita-cerita horor ya. Ya, sekalian sharing aja gitu ya. Boleh, nanti kita bakal bahas banyak katanya nih. Oke, sebelum itu Adi kesibukannya apa ya, kalau boleh tahu? Untuk sekarang saya usaha mungkin. Usaha di bidang skateboard mungkin ya. Kebetulan kita kan pemain skateboard juga. Iya. Terus sekarang sampai 3 bulan ke depan lagi di Dinas Pendidikan, kebetulan lagi ada program perlombaan skateboard juga. Kebetulan saya jadi juri. Oh, Untuk se-Jawa Barat bukan yang main. sambil. Oh, tapi untuk mengenai mistis mah nggak ada ya untuk kerjaan kayak gitu atau Belum. hobi kali gitu ya. Hobi aja sih untuk itu. Oh. Cuma kalau untuk project situ sih belum. Oke. Jadi sini gue kenal sama tim juga dari Adi itu dari skateboard ya. Kalau mau cek dia main skateboard bisa cek di mana? Instagram. Boleh Instagram, di YouTube juga ada. TikTok mungkin. Oke, nanti kita share linknya di deskripsi ya. Oke, balik ke cerita horor nih. Pertama kali kejadian mistis yang lu alamin tuh waktu lu Awalnya kecil. berarti. Pertama kali. Pertama kali awal senang atau peka dan awalnya jadi bisa rasain gitu ya. Itu gara-gara bukan gara-gara ya. Awalnya dari ade. Kebetulan ade sebut indigo mungkin ya. Indigo. Awalnya waktu dia naik sekolah. Dia sekolah dapat perkenalan dengan jin yang dia jin yang apa namanya tuh Yang huni di ya sekolah. penghuni sekolah. Akhirnya nempel ke ade sampai sekarang jadi temen gitu. Akhirnya dari situ saya kan selalu ngejagain karena itu paling dekat, ade paling dekat sama saya. Jadi pas kejadian waktu ade saya kenal dengan orang itu, karena tiap hari kan serumah dan satu kamar dulu. Kamar. Dia kejadian apa-apa saya selalu dampingi gitu. Dia gimana atau kasarnya kayak ngomong sendiri, kerasukan tuh ya namanya itu. Ketempelan. Ketempel, saya yang nemenin, saya yang kasarnya yang ngobatin gitu kan. Dalam artian ngobatin, saya dapat obatnya tuh dari orang yang bisa, karena misalkan dia lagi gimana atau biasanya tuh ada saya tuh kayak apa tidur berjalan. Oke. Selama pas dia kenal sama si jin itu. Jadi saya selalu nemenin setiap adik saya berjalan, saya selalu ngebangunin suruh minum. Akhirnya dari selama saya deket sama adik, banyaklah kejadian-kejadian yang misalkan adik saya kerasukan atau ngeliat apa jadi nepa ya, bukan nepa apa namanya itu, jadi kayak ketempelan, begini itu ada orang itu. Awalnya nggak percaya gitu kan, diselidikin diliatin ini benar gitu, dengan artian benar tuh yang percaya nggak percaya gitu awalnya. Cuman ngelihat kondisi adik saya seperti yang tiap hari tuh aneh-aneh, akhirnya ya bukan bisa jadi penasaran kan. Penasaran ini kenapa, saya tanya-tanya begini. Akhirnya pas sekarang ada punya kasarnya. Jadi yang saya ngerasa saya bisa, ini ada apa nih, bisa gitu. Taunya tuh pas ketempelan tuh pas kejadian apa tuh? Ada lu
Jadi adik saya tuh awalnya kan malam-malam. Jadi kalau ceritanya gini, adik saya tuh masuk pertama sekolah tuh kelas 1. Kan kalau awal masuk sekolah kan antusias ya, pengen sekolah, tiap hari pengen sekolah, terus pengen yang senang gitu kan tiap hari. Awalnya dari situ ceritanya. Jadi dia sekolah dari rumah dengan posisi rumah tuh lumayan jauh lah, dari Sarijadi ke Jalan Sumatera. Dia selalu sekolah tuh paling awal. Oke. Paling awal. Tiap nyampe sekolah kalau nggak jam 5, setengah 6 paling telat. Otomatis kan Masih gelap ya? masih gelap satu, terus yang penunggunya pasti penjaga sekolah. Dari situ awalnya adik saya tuh bisa masuk ke gerbang karena yang jaganya penjaga sekolah ngasih kunci ruangannya. Tiap hari masuk kelas selalu ada si cewek itu. Awalnya cuma kan dia nggak tahu bahwa itu siapa gitu. Yang pikirnya karena di awal baru masuk sekolah berarti kan temen baru nih. Akhirnya kenal, ditelusuri sampai ada kejadian berbagai hal di rumah. Ternyata bukan bener orang yang asli, jadi apa jin, jadi jin. Dan akhirnya lambat laun saya percaya, saya pelajarin yang apa itu namanya jin, apa namanya setan. Dia senang, Jadi dia senang, tertarik. Posisi saya dulu SMA kalau nggak salah SMA, tapi masih yang senang ngaji gitu. Oke. Tapi tiap ngaji saya nggak pernah ngaji, nanya ke ustadz gitu. Ini setan itu gimana? Malah ngulik mistis ya. ngulik dan akhirnya senang sana kesini. Bukan itu sih, penelusuran hunting begitu gitu sama teman-teman. Akhirnya sampai sekarang masih ada gitu, masih inilah, cuma nggak terlalu peka kayak dulu gitu. Oke. Dan setelah kejadian yang adik ketempelan itu sempat dibawa ke orang pintar ya? Sempat dibawa ke orang pintar ya, akhirnya kan terungkap ya bahwa si cewek itu siapa. Ditanya sama si orang bisanya, ditanya, kamu siapa, kenapa mau deketin ini anak gitu. Alasannya karena saya senang sama anak itu. Adik saya kan emang nggak mau awalnya, kalau nggak mau, udah taunya dia bukan orang gitu. Dia pas tahu kalau dia itu bahwa ternyata yang selama ini pulang bareng, jalan bareng, makan bareng, bestinya gitu ternyata bukan manusia gitu kan, ternyata jin. Akhirnya nggak mau dan emang nggak bisa lepas. Akhirnya dia dikit-dikit terima, dengan artian kamu jangan ganggu, jangan gimana, jangan sampai gimana. Ya, akhirnya sampai gede ikut terus. Mungkin ya sampai sekarang enggak sih, belum tahu. Kalau kata bilang sih waktu terakhir pas dia nikah dia pergi kan. Udah. Karena bilangnya ada yang mendamping katanya gitu. Mungkin apa istilah dari si cowoknya ada bawa. Nah, saya mikirnya ke situ. Apa karena emang selalu tiap pernikahan langsung hilang lepasnya. Oke, setelah kejadian tadi yang menimpa keluarga atau sang adik ya, ada nggak sih ketika lu itu waktu kejadian masih sekolah kan? Sekolah. Nah, pasti kan karena lu ngulik-ngulik itu kan yang ada ya, katanya yang tadinya bukannya ngaji malah lebih fokus ke jin atau mistisnya. Itu ada nggak sih pengalaman lain kayak di sekolah atau lagi main sama teman? Pengalaman yang paling seru ya mungkin pas saya SMA kelas 1 lagi senang-senangnya main nggak balik. Terus lagi benar emang saya kan lagi hobinya tuh ngeband dulu. Ada satu cerita nih pas saya lagi ngeband. Singkat ceritanya, saya beres latihan tuh jam 11 malam. 11 malam kan biasanya latihan jam 11 malam gitu kan, berarti terus emang minimal latihan dulu 3 jam 2 jam. Ya sok artis teh kan. Aku kudu full nih. Banyak duit berarti ya. Ngeband pulang jam 11 dari Sukasenang tuh latihan tuh dulu di studionya drummernya Pas Band di Sukasenang tuh.
Dari situ pulang naik angkot, pertama naik angkot, masih ada angkot sih kebetulan situ, naik angkot tiba-tiba pokoknya turun di BEC. Itu posisi tahun 97-an, 97 98 dengan posisi tempat sekarang tuh. Berarti Bandung tuh di tahun 97 masih banyak pepohonan ya, atau masih bangunan? masih padat pohon lah, pohon-pohon gede. Emang dulu kan sekarang ada BEC ya, Ya. di jalan itu ada BEC. Dulu nggak ada, jadi benar-benar yang pohon gede. Terus ada emang satu bangunan yang selalu rame, itu namanya Komando. Biarpun itu 24 jam, emang 24, cuman nggak sampai kalau malam banget. Emang aktif dia, emang hidup tuh si Gin tuh, cuman nggak sampai nggak kelihatan yang nongkrong gitu. Di posisi itu saya berenam, saya nyampe situ jam 12-an kalau nggak salah, pokoknya tengah malam banget. Posisi itu nunggu angkot Ceritanya, nunggu angkot. Dan emang kita berenam tuh nggak kepikiran ini tempatnya serem nih, angker gitu kan, nggak ada. Pokoknya yang satu dipikirin tuh ngantuk, pengen cepet balik, lapar gitu. Pokoknya di situ awalnya dikagetin sama tukang sate. Dengan posisi kan cuma ada kios satu di situ awalnya. Yang nyala cuma kios, tapi udah tutup, pasti tutup. Cuman si lampunya nyala, kita lagi nungguin angkot, duduk-duduk trotoar, udah 6 tuh, tiba-tiba ada sate. Kaget kan? Pasti itu sate ini. Tapi nggak ini, jadi kita nggak merhatiin tukang sate itu, cuma tahu nih ada sate nih. Sate. Rame Itu jadi rame. itu nggak sampai semenit lah. Kan jalan tuh lurus. Iya. Ngeliatin lagi, tukang satenya hilang. Tapi nggak mikirin bahwa itu hantu gitu kan. Oh ya cuek aja gitu, cuek. Akhirnya udah bosan nungguin lah. Teman saya tuh lari ke arah kanan, saya tuh lari, dia ngelihat ke atas nggak ngomong. Itu berapa menit tuh nggak ngomong. Akhirnya kan penasaran yang berlima kita tuh. Oh, dia misah sendiri. Panggil tuh si Ano, bilang tuh. Oh, siap. Dia datang itu, liatin lagi ke atas gitu. Malah ngikut Lu kenapa? Bilang tuh anak-anak, kenapa? Satu lagi lah penasaran, ini kenapa katanya. Akhirnya datang lagi ke sana, ngeliatin ke atas. Tiba-tiba langsung lari, itu bener lari yang kayak dikejar anjing tuh. Tiga orang teman saya tuh lari pokoknya. Kan kita yang nungguin, ini parah nih ninggalin nih. Yang ngeliat tadi lari. Ada teman saya tuh, si Tigin namanya, ada Chinese. Gin, apa sih tuh? Liatin bilang tuh. Oke, saya ngeliat. Dia datang dan liatin ke atas gitu kan. Liatin sama. Penasaran lah saya gitu kan. Akhirnya Tigin teriak. Awalnya teriak. Dari pas dia lihat ke atas teriak. Yang layangan malam-malam gitu kan. Ada layang-layang malam-malam, penasaran kan. Akhirnya saya datang tuh yang berdua, ngeliatin. Bener layang-layang. Jadi si pohon tuh di sini tuh, itu gede banget. Si rambutnya masih kenal gitu, saya masih kenal. Bajunya ngeliat, matanya merah banget. Padahal posisi jauh gitu. Itu terbang yang bener-bener ngeblek gitu. Kan nggak, ini spontan semua. Nggak pikir nggak banyak mikir, kita lari. Itu posisi lari lumayan sekilo ya. Pokoknya lari dari situ yang benar-benar lari yang benar-benar takut, lari itu dari posisi Wastu Kencana sampai ke Oten, sampai akhirnya di Sukajadi. Nyampe Sukajadi, berbahan dulu tuh di trotoar, berbahan. Pada gitu kan cerita, kamu lihat ini, wow gitu kan. Pada ngelihat. Akhirnya saya kan bosen nih gitu kan, pengen cepet balik. Akhirnya ke base camp temen ya, rumah temen, ada satu gang. Itu 2 motor cuma sempit. Oke. Akhirnya saya masuk nabrak cewek lagi lari gitu. Itu pasti mungkin diem atau jalan nggak tahu. Saya lari, nabrak, saya jatuh bluk gitu. Nanya lah gitu kan. Sukajadi paling mana? Saya nggak pikir banyak. Nanya ke pengkerja ya. Saya lari lah dari situ, nyampe rumah di kasur temen tuh di kamarnya. Berbahan nggak nyampe setengah jam lah, berapa 10 menit atau 5 menit didobrak itu pintu jati 2. Dobrak sampai jatuh, seperti paku ini jatuh kan tengah malam, gobrak. Panik kan, Didi kamu lihat ini kan? Apaan?
kamu ketemu cewek nggak? Ketemu, bilang tuh gini. Nanya apa? Nanya suka jadi, kan suka jadi, bilang rame akhirnya. Semua itu ditanyain. Ditanya semua, lihat mukanya gitu kan, lihat mukanya nggak? Enggak. Yang 5 orang itu tuh ngeliatin bahwa yang nanya si cewek itu nanya ke mereka dengan muka yang rata. Dengan muka yang rata, benar-benar rata katanya. Dengan istilah, ini mukanya dempek. Anjir, ya kan masih bisa. Alhamdulillah ngeliatin gitu kan. Waktu Adi mah nggak ini ya. Nah, karena kan posisinya emang bener posisi dia tunduk, urai. Saya nggak ngeliatin bajunya seperti apa, cuman nanya suka jadi paling mana, maka saya langsung spontan kan kapang mana gitu. Akhirnya mereka yang lihatnya mereka dengan nanyanya suka jadi sebelah mana, dan pertanyaannya sama, suka jadi sebelah mana, panik dengan muka datar gitu. Wah, akhirnya dari situ ya kita ngobrol gimana, akhirnya tidur, besoknya pulang masing-masing. Seminggu full sakit tuh benar-benar yang ini saya sakit deh. Nanya karena yang berlima ini kakak kelas kebetulan. Dia kelas 2 semua. Nanya ke teman-teman, dan ternyata mereka emang nggak masuk semua. Sama sakit. Keren santai. Ini benar-benar ya mungkin karena kaget atau apa, panik, mungkin dikasih sakit semua. Itu tuh pas nabrak berarti dia emang ada wujudnya atau enggak? Bukan, biasanya kan kita mikirnya kalau hantu tuh nabrak betul, ya transparan ya atau gimana. Makanya saya percaya nggak percaya tuh kan saya nobruk dengan istilah berarti kan badu fisik. Dan saya pun jatuh, dia enggak. Yang posisi saya lari itu, lari benar-benar lari sekencang gitu karena pengen balik, nubruk bahunya saya kepental, yang jatuh baru dia nanya gitu. Tapi kalau misalkan benar itu orang gitu kan, dengan posisi nanya tapi nggak ada mukanya, yang benar-benar rata atau pakaian tuh putih. Enggak gelap ya waktu itu. Nggak inget lah kalau masalah pakaian. Ya gitulah. Langsung sakit aja semuanya. Pokoknya sakit, seminggu full sakit itu. Dan setelah ditelusuri itu jadi pas akhirnya dalam seminggu kemudian kita balik lagi, ketemu lagi gitu kan, datang lagi ke tempat itu rumah. Kebetulan tuh temen kan, base campnya temen, dan emang rumah yang bukan teman saya tuh yang paling kaya cuma itu, si Erik namanya dulu, Erik. Jadi yang benar-benar bebas, mau ngerokok, mau apa, lagi masa-masanya kan lu gitu. Mau ngeband mau gimana, di rumahnya kebetulan emang ada studio juga, jadi base camp lah anak-anak. Akhirnya kita pas sudah selama sakit 7 hari itu datang ke rumahnya, cerita lu sakit kenapa, demam tinggi, panas tiris, segala macam, tapi nggak ada batu nggak gimana. Jadi yang kita nggak berobat ke dokter gitu. Dan akhirnya telusuri, bapaknya Erik tuh ngomong, kenapa kamu gini, kok bisa sakit segala macam, tahu nggak Sunan, kamu sebelum latihan, sebelum pergi sekolah, ya kan saya sekolah jam 12 dulu, saya kebetulan sekolah siang, itu mungkin jam 10 jam 11 ada tabrak lari di depan. Tabrak lari yang benar-benar katanya orang terpental, nggak tahu dari arah mana. Dulu kan emang suka jadi dulu 2 arah. Kalau sekarang kan 1 arah. 2 arah, kepental. Pokoknya emang jadi meninggal langsung di tempat katanya. Meninggal langsung di tempat, yang darahnya teh kemana-mana gitu. Emang pas nabrak tuh orangnya katanya seret, jadi nabrak mental gitu, mental mungkin ke gang daerah situ aspal, darahnya kemana-mana, dibersihin, dan kata jadi kebetulan si bapaknya Erik tuh jadi ustadz lah di masjid itu, jadi tahu begituan, mungkin tahu segala. Akhirnya telusuri, langsung ditanya kan, siapa yang kencing di situ, nggak pada ngaku awalnya kencing. Jadi kan mungkin di apa gitu, telusuri gimana caranya. Iya. Komunikasi. Jadi bilangnya ada yang ngotorin saya katanya, ada yang ngotorin langsung di judge-nya siapa yang kencing di situ. Awalnya nggak ngaku, pokoknya kalau nggak ngaku itu akan berhenti gitu. Pokoknya jadi lebih ditakut-takutin sama bapaknya. Akhirnya pada ngaku enggak, akhirnya ngaku, Pak saya kencing di mana? Wah, akhirnya dari pas itu datang ke depan dengan posisinya emang temen ngaku kencing di situ, dan emang masih ada darah yang kayak darah ngalir kesolokan gitu. Berarti itu kejadiannya
Nggak, itu baru atau? Baru berarti. Jadi saya Baru banget. mau sekolah kejadiannya sebelum. Oh, oke. Berarti pas dari kita ngencingin tuh selama saya sekolah sampai latihan tuh berarti Dia ini dia ya. pikir saya ngikutin terus. Nggak terima ya. Nggak terima ya, akhirnya finalnya di situ. Sampai sakit akhirnya gitu. Jadi intinya korban tabrak lari lah gitu. Tapi kita nggak cari tahu siapa, orang mana, nggak, pokoknya yang mereka bilang bahwa si bapaknya Erik nih orang tabrak lari, yang ininya begini, kalian kotorin, ya kalian terima gitu. Begitulah. Untuk para laki-laki dimohon untuk tidak membuang sembarangan. Setelah kejadian itu berarti itu maksud masih sekolah ya? Sekolah. Dari kejadian sekolah tuh nggak ada ya daerah sekolah Setelah peka terhadap hal itu. Jadi sering sering kayak model apa ya? Pokoknya semenjak saya deket adik saya pas Indigo itu jadi seneng film hantu, thriller, keadaan di rumah harus gelap. Saya sampai sekarang nggak bisa tidur terang gitu. Yang benar-benar sunyi, nggak ada suara gitu. Malah tiap mau tidur kadang kalau nutup mata gitu kan, selalu ini begini gitu. Jadi pas kejadian dari situ selama saya banyak ya, kayak kita main kemana pasti selalu nemu. Terus saya selalu nemu tuh kadang orang kalau ketemu kontak fisik gini takut kan, awal takut gitu. Kaget takut ya? Tapi balik lagi gitu. Penasaran. Itu berarti Adi itu bisa ngelihat sosoknya atau cuma ngerasa doang sih kalau kayak gitu? Awalnya mah sampai bisa Tahu percis dia kayak gimana gitu. Ngewujud gimana, cuman kalau perwujudannya nggak bener-bener yang corak kita ngebentuk, cuman ada gerakan, ada kayak apa ya, ini kayak contoh kayak kalau sekarang istilah kayak pocong begitu gitu. Sempet ngeliat bahwa pocong itu begitu cuman belum pernah sampai ngeliat muka yang bener-bener. Ini nggak ada, belum pernah sih, belum pernah dikasih lihat yang model rusak gitu istilahnya. Belum pernah sama sekali. Jadi tiap ketemu kayak malah mukanya kayak cerah. Apa namanya itu? Jadi yang benar-benar muka yang enggak yang mereka lihat itu muka-muka yang nyerem. Kadang kan orang gitu kan. Kayak selalu gini, positif tingginya gini. Dan pasti takut. Karena kan itu untuk melihat bahwa jin, ada sosok jin seperti ini, karena itu kan main pikiran. Dan posisinya takut, kita takut dan semua orang takut tuh. Pasti pemikiran tuh sini. Oh ini begini tempat angkat begini, ada ini di sini jadi main pikiran. Mukanya begini, coba yang mikirnya tuh yang enak-enak gitu. Mukanya tuh cakep kayak gitu. Pasti dapetnya gitu. Tapi rasa takut pasti ada. Pasti selalu ada. Nggak bisa hilang sih gitu. Cuman rasa penasarannya lebih besar. Nah itu. Setelah itu katanya lu sempet buka usaha ini apa? Clothing ya? Ya, clothing. Dan katanya juga lu nyewa bangunan yang bekas yang ada ambulan. Jadi itu letaknya di Jalan Goreksa nomor, lupa nomornya berapa. Jadi di tempat itu saya nyewa tempat itu, di depannya tuh kebetulan ada mobil ambulan yang benar-benar rusak. Itu nggak ada mesin, bannya emang udah pernah kempes, dan emang ada pokoknya udah kosong gitu, cuma emang bentuk bodinya aja ada, mesin nggak ada. Itu bangunan apa sebelumnya? Emang dulu kosong. Kita sewa. Cuma ada ambulan gitu. Jadi emang pemiliknya di situ katanya. Jadi kita sewa. Awal-awalnya kan nggak tahu bahwa sejarahnya gimana nih rumah tuh, si mobil ambulannya seperti apa. Kita sewa, kita tata tuh, ya kayak baju-baju segala macam. Nah dulu awalnya temen yang selalu tiap malam ada yang selalu begini, kalau tidur di sini ada yang ganggu, ada yang beginilah, begitulah, begini. Akhirnya kan dulu saya masih yang datang beres toko, tutup, pulang. Selalu tiap hari gitu. Karena ada obrolan dari orang yang kerja karena posisi tidur di situ, akhirnya penasaran kan.
coba tidur sini pasti begini-begini, hayulah gitu. Akhirnya gitu enggak ada sama sekali, nggak ada gangguan sama sekali, cuman emang rasa pekat yang benar-benar orang tuh pada ngeliri gitu. Kalau kita jalan nih malam-malam di ruangan itu, kita mau ke WC tuh benar-benar kayak ada yang ngeliat tapi deket banget. Karena kalau misalkan Jack jalan di ruangan kosong atau di tempat kosong nih, ada rasa takut. Pasti mikirnya di belakang nih ngikutin jauh, tapi ini mah deket. Kerasanya bener-bener yang di belakang. Jadi kayak wujud orang yang ngikutin. Ada awalnya gitu doang, cuma nggak bener-bener nggak nyerupain yang gimana. Akhirnya kita telusuri, ini mobil ambulan tuh kenapa? Kan kata orang tuh ceritanya gini, si mobil ini ngangkut orang yang mau meninggal, pokoknya sakit, tabrak lagi. Tabrakan lagi gitu, si mobil ini tabrakan lagi, pokoknya cerita begitu. Nabrak lagi. Dan akhirnya emang itu kan posisi mobil Mercy tua banget lah, emang udah nggak layak pakai, dan emang posisi udah rusak, disimpan dengan keadaan itu udah membawa mayat berapa kali segala macam. Akhirnya penasaran nih gitu kan, ini ada apa nih gitu kan. Akhirnya nanya-nanya ke orang, ternyata urban legend ini. Banyak ini cerita ya. Wah gitu kan, jadi penasaran. Akhirnya kita bikin tim lah di situ. Gimana caranya kita harus bisa ngungkapin nih bener nggak? Karena lu punya tempat itu kan. Dan kebetulan teman ngedukung. Ayo tuh kita bikin tim. Model itu dengan bahan handycam ya dulu. Handycam nggak jauh-jauh lah kita daripada kita ngomongin orang yang datang ini nanya kenapa ini nanya. Kita coba tidurin lah itu mobil. Lu nginep situ? Nginep di situ. Bukan nginep, awal cuma begadang. Kita begadang, diam gitu, pengen tahu nih seperti apa. Tapi tiba-tiba hilang ya. Tidur semua. Tiduran. Jadi dibangunnya tuh dengan ada mimpi-mimpi yang nggak bener. Wah, mimpinya tuh aneh-aneh. Tiap orang tuh mimpinya bareng, cuma beda-beda. Berapa orang? Lima orang. Anjir 5 orang. Terus bangun bareng, kagetnya bareng. Kenapa? Mimpinya begini, saya begini, ketemu ini begini. Tiba-tiba lah kan konon tuh si ambulan tuh kalau malam dia jalan sendiri. Ada yang ngelihat itu? Tukang sate kebanyakannya. Tukang sate lagi. Tukang sate lagi. Kebetulan itu saksi bisunya pasti tukang sate. Akhirnya kita mimpi, bangun dan akhirnya bergerak tuh gitu. Dengan posisi kita lagi di dalamnya. Lagi di dalam. Bener-bener gerak, emang nggak terlalu geraknya terlalu banyak. Cuman goyang. Gerak. Wajir, panik kan, keluar lah. Liatin dabannya kan pas gitu. Gimana gini. Wah, horor bener ini. Tapi akhirnya bukan takut. Kita berapa bulan ya? Hampir setahun nyawa di situ. Dengan pengen bener sampai nanya tukang sate, dan akhirnya tanya cari tahu ya. Tangga sebelah gitu. Akhirnya emang bener. Kita dalam posisi tidur di tempat itu si ambulan itu jalan kemarin. Katanya. Saya nggak lihat. Tapi lu belum pernah ngelihat. Jalan. Itu dan emang pas di ini anjir urban legend. Emang bener cerita horor di situ gitu. Wah, bener itu. Makanya bangga saya dulu nempatin rumah itu. Oke, semuanya untuk cerita dari Adi mungkin tadi udah ya, sampai situ aja. Ya. Tapi kayaknya ini masih banyak ini masih banyak cerita. Unek-unek. Cuma kayaknya nggak akan cukup kalau kita habisin untuk episode kali ini. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi ya Adi ya. Mungkin bisa bawa adiknya kalau mau. yang lebih ini mungkin yang lebih merasakan kejadian waktu lalu itu ya. Yeah. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai saat ini. Dan buat kalian kalau punya cerita horor atau pengalaman mistis pribadi yang kalian pernah rasakan, kalian bisa share di sini seperti Adi yang barusan tadi sudah cerita. Kalian tinggal DM aja ke Instagram kita, yaitu di sundakala.tv. Okay guys, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.